kalau tidak melalui aku. Oke, kita baca dalilnya. Harus melalui Yesus. Kita baca dalilnya. Kita baca dalilnya di dalam Matius 21 ya, Bang Handia. Di situ Yesus mengatakan apa di dalam Matius 21 itu? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Siapakah di antara kedua orang yang akan melakukan kehendak ayahnya? Jawab Yesus, jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Apa sebabnya? Nah itu, apa sebabnya? Kenapa bisa? Kok pelacur-pelacur ini lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga? Apa pasalnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa pemungut cukai dan pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga? Ternyata Yesus menerangkan lebih jauh. Dia katakan bahwasanya mereka lebih dulu masuk surga disebabkan karena mereka percaya bahwa Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepada Yohanes. Barang siapa yang berbicara tentang Yesus. Dengarkan. Yohanes Pembaptis yang dimaksud di sini. Oke. Iya, Yohanes mengajar tentang Yesus. Yesus nanti datang setelah dibaptis oleh Yohanes. Ajaran kemudian Yohanes sebelumnya, Yohanes Pembaptis itu menerangkan kepada mereka agar beribadah kepada Allah dan cukup menjadikan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai petunjuk. Yohanes di sini belum pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Orang-orang ini percaya. Orang-orang ini percaya. Jadi jalan keselamatan bukan hanya Yesus. Orang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam surga. Coba. Gimana? Enggak. Masih apakah Anda masih ingin mengatakan satu-satunya jalan adalah Yesus? Iya, memang sesuai. Mana? Ini buktinya Yohanes jalan. Enggak, Yohanes tidak bilang dia adalah ini. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang mengatakan. Anda mau bantah? Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang. Bukan dia katakan sebab aku datang, tetapi Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pelacur itu, pesundal itu, tetapi pemungut cukai itu percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepada Yohanes. Apa akibatnya ketika mereka percaya kepada Yohanes? Lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal dia hanya seorang penjual cendol. Seorang pelacur. Paham? Sampai saat ini. Buka dulu, Anda baca dulu. Anda baca dulu, dengerin dulu. Anda baca dulu Matius 21, 31 sampai 32. Baru Anda memberi komentar. Coba dibaca dulu deh. Matius 21. Belum tahu dalilnya. Belum udah nafsir aneh ini. Iya. Aduh. Anda belum baca. Jangan komentar dulu, baca dulu. Seharusnya baca dulu baru tafsir, Bos. Matius 21. Hotel ini. Matius 21, 31 sampai 32 deh. Itu aja dulu ya. Oke, bentar ya saya baca ya. Oke, begitu dong. Dibaca dulu baru komen. Tadi Bang Juma udah baca. Oke, gini. Oke, saya tanggapi, Pak. Dibaca dulu baru tanggapi. Udah saya baca. Gini. Yohanes ayat 32 ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan. Jalan itu siapa? Jalan itu Yesus. Jadi sebab Yohanes datang untuk menunjukkan Yesus. Yesus jalan kebenaran padamu, gak ada jalan Yesus di sini. Ditanggapi salah lagi. Saya baca deh. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kepada jalan kebenaran kepadamu. Yohanes datang untuk menunjukkan jalan. Siapakah jalan itu? Jalan kebenaran kepadamu. Jangan dipotong. Iya, menunjukkan Yesus kepadamu kan? Mana ada Yesus di sini? Jalan kebenaran itu kan Yesus. Aduh. Gimana ini Banyuma? Gini, dengar saya ya. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Jalan kebenaran itu Yesus. Jadi Yohanes datang untuk menunjukkan bahwa Yesus. Yohanes diutus untuk mendahului Yesus, untuk mewartakan, untuk membuka jalan bagi Yesus. Oke? Dan Yesus berkata hanya melalui Dia. Oke?
ketika Yesus berkata, dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, apakah Pak Vano akan meninggalkan jalan itu? Oke, gini aja. Ini stop di sini gini aja. Ini jawab dulu. Iya, ntar dulu ya. Jawab dulu, Pak Ntar, Vano. ntar, saya moderator. Saya moderator di sini. Kalau Sebentar kamu dulu. cuma di jalan, Sebentar dulu. Sebentar ya. Saya minta Pak Vano Ntar dulu. yang jawab. Ntar dulu, izin Bang dulu. Mas, Pak Vano. Anda mau diatur nggak? Oke, saya diatur. Oke. Baik. Pak Pano itu tidak menuhankan Yesus. Apakah dengan menuhankan Yesus adalah jalan sampai ke Bapa? Silakan diterangkan, monggo. Tuhan itu apa? Tuhan itu Rab atau Mulai kemana-mana nih. terminologi Tuhan itu apa dulu? Tuhan Lord atau apa Tuhan? Lord apa God? Ya, yang mana yang Anda tunjukkan dulu? Iya. Yang mana yang Anda Ini maksud? pertanyaan. Ini pertanyaan. Tuhan atau Tuhan, itu dulu. Kasih jelas dulu, jangan Enggak. ambigu. Enggak, ini pertanyaan saya, Bang. Jangan dibalikan ke saya lagi. Saya tanya ke Abang, Tuhan itu Lord atau God? Sini. God. Kalau God. Oke, God. Hmm. Oke. Abang percaya bahwa ada sidang ilahi. Sidang ilahi. Apa itu sidang ilahi? Apa itu? Apa itu sidang ilahi? Enggak, saya tanya, Abang percaya ada sidang ilahi? Percaya? Hah, percaya? Ya, Oke. Kalau gitu Abang baca. Abang baca Mazmur 82 ayat 6. bukan Mazmur 82 ayat 1. Iya itu. Nanti di situ ada hakim-hakim disebut Allah itu. Baca. Nah, Yesus kan hakim. Dan memang ya, Yesus kan hakim akhir zaman. apa Yesus hakim? Bisa Anda baca Yohanes 12:48? Coba Anda baca. Baca. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Gimana itu? Iya, gini enggak tadi konteksnya kita mau bicara Lompat-lompat Allah Anda itu ini. hanya satu. Baca dulu hakim yang ada di situ. Coba Anda baca dulu. Di mana? Yohanes 12:48. Yohanes 12:48. 12:48. Oke, barang siapa menolak aku, ini ya, barang siapa menolak aku, contohnya Pak Vano tadi, dan tidak menerima perkataanku bahwa dia tidak menerima Yesus adalah jalan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Oke, sekarang mari saya tanya kepada saudara. Saya Yesus sebagai hakim. Yang menjadi hakim itu adalah firman yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Pak Pano ketika ditanya, kenapa engkau menjadikan aku sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan? Apa jawaban Pak Pano? Karena engkau telah mengatakan itu. Nah sekarang giliran Anda ditanya, kenapa Anda mempertuhankan aku? Apa jawaban saudara? Ini yang kita bahas tadi. Ya, apa jawaban saudara ketika firman yang datang kepada Bani Israel menjadi tolak ukur penghakiman Yesus di akhir zaman? Pak Pano ditanya, wahai saudara Pano, Anda tidak menyembah saya, Anda tidak beribadah kepada saya, Anda tidak mengilahkan saya, Anda tidak menjadikan saya sembahan. Kenapa Anda cukup menjadikan saya sebagai utusan Tuhan saja? Apa yang Pak Pano katakan? Karena engkau mengatakan di ratusan pernyataanmu di dalam kitabnya orang Kristen, engkau adalah utusan, Bapa yang mengutus aku, Tuhan yang mengutus aku, Allah yang mengutus aku. Nah, aku utusan, Yesus utusan. Salah. Sekarang Anda yang ditanya, wahai saudara Edo. Anda ditanya, tunggu, Anda ditanya, wahai saudara Edo, firman yang mana yang pernah saya ucapkan di tengah Bani Israel yang menyebabkan engkau beribadah menyembah kepada aku? Apa jawaban saudara? Bukan, saya bukan beribadah kepada Yesus, tetapi kepada Bapaknya Yesus, yaitu YHWH. Berarti Yesus bukan Tuhan. Makanya tadi saya tunjukkan ke Ini orang ini saudara ya, sidang ilahi. Ntar kalau diskusi ya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena yang Anda sembah Dia Tuhan. Berarti Anda sejalan dengan Pak Pano. Kenapa Anda bantah Pak Pano? enggak, dia enggak sejalan, Bang. Dia cuma keciduk tentang penghakiman Yesus kelak. Dia malu mengakui. Yesus akan mengatakan, "Renyahlah engkau daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Itu yang Yesus akan ucapkan kepada saudara.
Iya, Karena Anda itu mempertuhankan dia. Anda menganggap Loh. dia adalah tujuan, padahal dia hanya jalan. Tidak ada yang sampai Iya. kepada Tuhan Bapa tanpa melalui aku. Terus kenapa Anda Benar. menjadikan Yesus sebagai tujuan? Kenapa? bukan, saya tidak pernah menjadikan Yesus tujuan. Berarti Saya Yesus- tadi udah bilang. Berarti Yesus hanya Sabar dulu. Sabar hanya dulu, rasul. saya ngomong. Berarti Yesus hanya rasul. Yesus rasul dan juga God, Ah. sang ilahi. Inilah yang Yesus akan pertanyakan. Di mana saya mengajarkan diriku adalah ilahi? Firman yang Bisa. mana yang pernah saya ucapkan di tengah-tengah Bani Israel yang mengatakan akulah ilahi, sembahlah aku. Ada. Di mana? Silakan. Ada. Oke. Ini ya, Iya, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam Alkitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah sang ilahi. Dan Itu teruskan. Dan nggak ada dannya. dan siapa yang diberi firman, siapa yang diberi tugas Itu untuk melintir menyampaikan dia. firman? Iya, Dia tadi betul. melintir, akulah Yohanes sang 10. ilahi, nggak ada seperti itu. Yohanes 10 Jangan nomor bohong. 34, 35, 36 itu yang kamu baca. Dan apakah Iya. Iya, betul. Dia tidak mengatakan bahwa aku adalah ilahi. Dia mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah anak Allah, bukan ilahi. Bukan Jujur. Allah, tetapi Allah. Mari kita lihat. 35, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Itu Iya. kalau Anda mengartikan itu Yesus sendiri, Anda salah. Karena itu nanti merujuk kepada Keluaran 7 ayat 1. Musa juga Allah. Musa. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Coba sekarang carikan, bentar, pertanyaan saya kepada Anda, kalau itu bukan Musa, coba carikan di dalam kitab Taurat, ada firman berkata, aku menjadikan kamu sebagai Allah, di mana? Ada. Selain di Keluaran 7 ayat 1. Mazmur 82 ayat 6. Taurat, bukan Mazmur. Tengok tuh apa kata kan Yesus, bukan- Bu. Apa kata Yesus? Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Sejak kapan Mazmur Taurat? Taurat Ternyata itu ya. 5 kitab, Kejadian, Imamat, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Kok larinya ke Mazmur? Bukan bulangan, Bilangan. bulatan. Bro, di sini pakar-pakar Alkitab, Bos. Ketika kamu melintir sedikit aja ketahuan. Seperti tadi katamu, aku ilahi. Mana ada seperti itu? Anda ini di kandang singa ini. Izin ya. Ini Pano yang Pak Pano, bicara ya. silakan. Ya, Nah, tadi saudaraku Kristen bilang tadi Yesus satu-satunya jalan, betul? Iya. Ada Nah, tertulis loh. Ada nggak tertulis di Alkitab dia satu-satunya jalan? Iya, tertulis. Di mana? Lah, tadi saya kasih itu. Di Bentar ya, saya cari lagi ya. tulis adalah Yohanes 14:6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, bukan Pak. satu-satunya jalan. Tunggu dulu Pak. Biar apa dia? Karena nggak ada satu-satunya di situ dia katakan. Makanya saya Cari, tanya. cari. Iya betul, nggak ada Karena beda satu-satunya. artinya. Ini nih, Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Saya ulang ya. Kalau tidak melalui aku. Saya ulangi lagi nih. Oke. Kalau tidak melalui aku. Saya ulangi lagi. Kalau tidak melalui Itu aku. udah cukup, jangan usah diulang. Oke. Nah, pertanyaan saya di situ, ada enggak dibilangnya aku satu-satunya? Kamu bilang Enggak. tadi. Dia Tidak ada. satu-satunya jalan. Tetapi dengan kata lain, kalau tidak melalui aku. Ini kan menambahkan kalau begitu saudaraku. Bukan. Kalau tidak melalui aku itu ada di Alkitab. Oke. Ya, Anda dengar ya, biar saya nambah bacakan ya saudara ya. Anda nambah ayat tadi, akulah jalan satu-satunya. Itu nambah ayat, padahal ayatnya tidak seperti itu. Bukan, Seperti itu bukan tadi, ayat, Pak. Anda juga nambah ayat di dalam Yohanes Itu 10 intisari ayat ayat. 34. Anda tambah-tambah sendiri. Akulah ilahi, nggak ada seperti itu. Enggak, siapa yang nambahin ayat? Itu Apa lagi? intisari ayat. Aduh, intisari apa? Nggak ada intisarinya. Itu intisari ayat. Aduh, Pak, Intisari ayatnya beda kan ayat sama intisari ayat, Pak. Kalau tidak melalui aku, ya, saya ulangi. Kalau tidak melalui aku,
Jadi gimana perspektif Pak Vano membaca kalau tidak melalui aku? Itu apa yang ada di dalam Oke. otak Boleh saya? kepala Pak Vano Boleh saat saya? membaca kalau tidak melalui aku? Boleh saya? Boleh ya? Enggak, Pak Vano. Enggak, Pak Jumat, Vano biar yang saya, jawab. Oke. biar saya dulu Pak Jumat, Pak Silakan. Vano yang bisa. Silakan, silakan. Saya sudah bilang sama saudara tadi, aku meyakini apa yang disampaikan Yesus karena dia jalan. Iya, Hah? Ngerti saudara? Dia jalan. Dia rabi. berarti Nah, satu-satunya jalan. enggak ada satu-satunya di sini jalan. Kan dia Itu nabi. tertulis di mana satu-satunya jalan tuh? Tertulis di Oke, mana sih? Oke, Nggak ada. bukan tertulis ini. Oh, kalau nggak ada jangan difitnah. Tuh, Bukan fitnah. Intisari. di mana itu Intisari. intisarinya satu-satunya jalan hanya Yesus? Tahu intisari enggak? Anggur merah. Macam mana? Jadi pantesan. inilah Gini. berkesalahan saya katakan saudara ya. Oh gini. Marah Pak Vano. rubah Jangan bikin marah Pak pertanyaannya. Vano, bro. Pak Vano, saya rubah pertanyaan saya. Bisa? Nggak usah dulu dirubah. Nggak usah. Satu-satunya jalan lu cabut dulu. Tambah parah nanti. Dia tambah dirubah tambah parah, tambah dirubah tambah parah saya katakan. Enggak, pertanyaan saja yang Ntar dulu. Moderator ambil alih dulu. Kalau Yesus Kalau- satu-satunya kalau- jalan, saya ikuti dulu. Sebentar dulu Pak Pano. Kita ikuti Pak Edu. Kalau Yesus satu-satunya jalan, bagaimana dengan kaum Nabi Musa, kaum Daud, dan Adam dan sebelum ada Yesus? Apakah mereka nggak selamat? Karena mereka belum mengenal Yesus? Bagaimana? Mau diapakan mereka? Silakan. Hah? Hah? itu jangan lari gitu dulu. Artinya bukan cuma Yesus. Itu Siapa? artinya ya setiap nabi itu jalan pada masanya. Oke, Musa mana juga ayatnya? jalan Mana pada ayatnya? masa Musa. Oke, mana ayatnya? Tidak harus dikatakan yang sama, tapi bisa Mana ayatnya? dibuktikan dengan cara yang lain. Contoh, zamannya Nuh, orang tidak akan selamat kalau tidak mengikuti bacaan Nuh. Mana ayatnya? Karena yang kalau aduh, Nabi kan juga sudah saya bilang jalan? tidak Mana harus ayatnya? dengan Enggak, kata-kata tadi kan yang Anda sama tanya. untuk Ya, menunjukkan yang sama. Benar. Ini saya kasih keterangan. Untuk menunjukkan yang sama tidak harus dengan kata-kata yang sama. Makanya tadi saya kasih tahu di zamannya Nuh orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik baterainya Nuh. Di zamannya Musa Mana kalau tidak ayatnya? mengikuti Musa Nuh orang itu tidak jalan akan sampai menuju kepada Bapa. Musa. Nabi Muhammad bersabda, ya sekiranya Isa dan Musa ada di antara kalian saat ini, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang yang sesat. Artinya Mana ayatnya sama. Musa dan Nuh? Ya udah adalah gini jalan aja Pak. menuju- Aduh, Dia minta nggak gini ngerti aja dia, gini dia aja. nggak ngerti. Ya, stop Jadi dulu. dia Enggak, itu enggak. sempit. Cara pikirnya sempit Enggak, dia. enggak apa-apa, Pak. Harus Enggak berkata bisa. seperti itu. Saya tanya Padahal mana- bisa dengan Saudara cara tadi yang tanya lain. kepada saya mana ayatnya? Itu Sekarang stop saya dulu, balik stop. tanya saudara. Stop dulu, stop. Edu, stop dulu. Kita ikuti aja deh kemauan kamu. Kalau Yesus hanya satu-satunya jalan, apakah Anda mau mengatakan sebelum ada Yesus, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Musa, Dibesarin. Tadi semua pertanyaan mana semua ayatnya mereka Anda ini masuk jawab, neraka kan? begitu? Besarin host. Apa? Gini loh. Betul ya? Mbak Bang. Natalia besarin. Ketika saya bilang Yesus satu-satunya jalan, Anda semua bertanya mana ayatnya. Sekarang kalau Anda bilang Musa juga jalan, saya tanya mana ayatnya. Ini lihat di Mazmur. Aku telah memilih jalan kebenaran. Yesus belum lahir di zaman Mazmur. Di Amsal juga udah ada berjalan pada jalan kebenaran. Ini udah ada jalan kebenaran dari zaman bahwa sebelum ada Yesus Aku lahir. berjalan. Bukan, itu aku berjalan. Itu kata kerja. Itu kata kerja, Mbak. Terus Bu, Yesus itu ini kata berarti kerja, bukan di kata jalan benda. kebenaran, ya. Ini bukan. Itu Berarti kata jalan benda, kebenaran ini itu bukan. kata kerja, bukan kata benda. Yang saya tanya kata benda. Berarti- Tadi saya udah minta pemakluman loh sama kamu, Edu. Kau ngomong tadi itu nggak ada datanya loh, satu-satunya jalan nggak ada loh datamu. Nggak ada loh. Kalau dia boleh, orang lain nggak boleh. Gitu loh. Padahal intisarinya sama yang kita bahas Sama. itu.
Intisarinya sama. Zamannya sama Nabi loh. Muhammad orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad berkata, sekiranya Musa Itu dan nggak dijawab Isa ayatnya. ada di antara kalian, tetapi kamu tidak mengikutiku, niscaya kamu termasuk orang sesat. Nabi Muhammad Nggak bersabda, ada ayatnya. sungguh akan masuk neraka orang Yahudi dan orang Kristen ketika mendengar dengan agama yang aku diutus tapi tidak mengikutinya. Nggak Sama ada intisarinya Ya udah. sama. Dia nggak mau terima Pak. Udah Dia biarin biarin aja aja. kayak gitu. Ngede. Oke, kembali ke topik. Dengarkan dulu, kembali ke topik. Edu, terakhir ini, apakah kaumnya Nabi Musa itu tidak selamat karena tidak mengikuti satu-satunya jalan adalah Yesus? Silakan dijawab. Gini Pak, Aja jangan Ini gini jawab. kenapa saya bahas tentang Jangan gini tiba-tiba jawab Anda itu. lari ke Muhammad? Sekarang ini saya nggak akan Nabi Nggak Muhammad. bisa. Tadi saya Anda mengatakan bahas tentang tadi, Pak. dengarkan baik-baik. Anda mengatakan Yesus hanya satu-satunya jalan. Bagaimana nasib kaumnya Nabi Kenapa Musa sebelum ada tiba-tiba Yesus? Anda yang Dijawab. bertanya, Pak? Hei, hei, Tadi Bapak si gondrong, hei. Pak. Stop. Kenapa tiba-tiba Lari dia dia. tidak Lari menjawab? lari dia. Kalau Tanya dia kepada saya. mengatakan kaumnya Nabi Musa masuk surga, berarti Musa juga jalan, makanya dia nggak berani jawab. Ya udah, Anda standby dulu ya. Kafir. Anda standby dulu, Anda tidak punya ilmu. Saya persilakan Anda standby mendengarkan saja. Mari kembali ke Pak Pano. Karena Anda tidak mau menjawab pertanyaan. Silakan Pak Lu, Pano, Pak silakan Pano Pak Pano. yang mau jawab pertanyaan Anda diam saya. dulu. Anda diam dulu. Kita di sini nggak debat kusir. Sebelum ke Pak Pano, kembali ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Ya, jadi jelas kalau Anda menjadikan Yesus itu satu-satunya jalan. Poin pertama, pasang kuping. Kenapa Yesus mengatakan itu? Kenapa? Karena orang Israel pada masanya percaya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, bahkan mereka duduk di kursi Musa. Tetapi dia tidak menerima Yesus. Apa kata Yesus? Walaupun kau menyembah Bapa, menyembah Tuhannya Abraham, kalau kau tidak percaya bahwa aku datang dari dia, kamu tidak akan sampai ke sana. Jadi semua orang yang ada pada masa itu kudu wajib hukumnya percaya Yesus itu jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Gak boleh lagi mereka hanya beriman kepada Musa karena sudah datang Yesus kepada mereka. Gak boleh. Meskipun mereka menjalankan Taurat secara sempurna, tetapi menolak Yesus tidak akan sampai kepada Bapa. Ditolak. Makanya Yesus datang mengajarkan begitu kasihnya Tuhan kepada dunia ini, maka dia menumbalkan anaknya yang tumbal. Mengkaruniakan anaknya yang Tunggal. yang tunggal. Supaya siapa yang percaya? Itu maksudnya. Tapi sebelum daripada Yesus diutus, jauh terlebih dahulu diutus Nabi Musa alaihissalam. Contoh, catat, ambil pulpen, tulis di kertas. Yosua 1. Baca 1 perikop. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hatilah sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan kau menyimpang ke kanan, jangan kau menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa akibatnya ketika menjadikan ajaran Musa, menjadikan Musa sebagai penuntun dalam kehidupan mereka? Apa? Beruntung kemanapun dia pergi. Apakah ada Yesus di sana? Nehi merica katum berajahe. Yesus belum ada, ibunya belum ngeden, masih butuh ribuan tahun baru Yesus muncul. Itu yang perlu kamu pahami. Untuk menguatkan kamu supaya saudara saya ini berpikir. Di dalam kitabnya orang Yahudi Keluaran 3, Anda baca pelan-pelan. Firman Allah kepada Musa, wahai Musa, katakan kepada mereka, aku adalah aku. Eser. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Musa, beginilah wahai Musa, kau katakan kepada orang Israel itu, wahai Musa, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Elohim nenek moyangmu adalah Abraham, Allah Ishak, Allah Tuhan Ishak, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Aku Musa diutus kepadamu agar engkau mendapatkan kehidupan yang kekal dan panjang usiamu. Baca Ulangan 6, baca Ulangan 4, ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa
Apabila dilaksanakan secara turun-temurun, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Yesus sudah ada di sana? Belum. Belum. Gitu cara belajarnya. Jadi kamu itu kalau kamu menjadikan Yesus itu satu-satunya jalan, faktanya kamu tidak menjadikan dia jalan. Kamu yang kau Yesus. jadikan jalan itu adalah Paulus. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kalau Yesus, barang siapa yang mengenal engkau bahwa engkau satu-satunya Tuhan, maka engkau akan peroleh hidup yang kekal. Itu Yesus. Beda dengan Kristen. Kamu adalah jalannya Yesus Paulus yang kamu pakai. Begitu Udah cara bisa dijawab? belajarnya. Gak ada perlu jawab. Karena itu penjelasan. Cukup kau catat, Iya. kau telan supaya kau Kau udah paham. ada. Silakan. Kamu Oke, nggak ada saya waktu lagi, saya Edu. ya. Edu, Yang kamu nggak ada Anda waktu lagi. jelaskan itu, Edu, kamu sebentar, itu Edu. Yesus jadi tujuan bukan jalan. kok jangan takut, Bang. Edu, saya tanya kepada Anda nggak mau jawab. Jadi Anda diam aja. Loh, saya juga tanya kepada justru pertanyaan saya Ini menjadi lu jawab dulu. pertanyaan Lu jawab dulu. Kalau lu mau ngomong, Anda jawab dulu. Apakah hanya Yesus satu-satunya jalan supaya selamat sampai surga? Jawab. Iya, Oke. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Musa? Apakah mereka nggak ke surga? dia masuk surga karena Loh, kurban perjanjian lama. oke. Apakah kaumnya Nabi Musa mengikuti satu-satunya jalan adalah Yesus? Yesus belum ada waktu itu, belum Berarti diutus. Anda goblor. Berarti bukan Yesus saja. Selesai. Diam. Anda sirup marjan. Diam ya. Kembali ke Pak Pano. Anda diam dulu, bisa diatur nggak? Oke. Pak Pano bicara lagi. Pak Pano, silakan Pak Pano. Apakah semua nabi itu, semua nabi dan rasul itu adalah jalan? Silakan Pak Pano. Cuma Yesus. Musa itu perjanjian lama. Kalau cuma Yesus jadi kaumnya Nabi Musa, bagaimana nasibnya? Musa itu perjanjian lama. Yesus perjanjian Kalau baru. Nabi Musa terbang nggak pakai jalan Bang Andi, lewat udara. Ini orang ini kalau ngomong satu-satunya, giliran dikasih pembandingan nggak bisa jawab, masih ngomong terus. Hanya melalui Yesus. Musa itu perjanjian lama. Yesus Aku itu cobain dong jalan Bang Andi apa sama tujuan? si Edu. Bro, Edu, Yesus itu jalan apa tujuan? Yesus itu jalan menuju Oke. Bapa Oke. di surga. Yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Tuhan dan Bapa. Yesus dan Bapa. Kalau ngomong Yesus dia, dan Bapa. yang Tuhan, yang sembahan, yang tujuan Yesus atau Bapa? Yesus dan Bapa. Yang jalan siapa? Yang jalan Yesus, Yang tujuan siapa? Bapa. Yang Tuhan yang mana? Dua-duanya. Jangan ketawa. Tuhanmu dua, Paman. Gak cocok di Indonesia. Di Indonesia itu satu Tuhan. Tauhid Bukan dua itu Tuhan. ajaran nggak benar itu. Jadi harus berapa Tuhan itu? Tuturane, Kalau nggak tauhid. angel tuturane. Mazmur 821, sidang ilahi. Di antara para Kamu ilah. pakai perjanjian lama. Katanya nggak mau Tapi pakai perjanjian esensinya lama kan tadi. Itu Ya udah, Yesusnya tuh esensinya. diapain? Kan Ada Yesus tuh sendiri. jalan. Yesus tuh diapain? Dipijaki, diinjeki supaya nyampe ke tujuan. Diapain Yesusnya? Diikuti. Diikuti. Jalan diikuti. Sip. Diikutin, bukan disembah, bukan dituhankan, tapi diikuti. Ketika Yesus Yesus sebagai menyembah, Tuhan dan sebentar ya. ketika Yesus menyembah kepada Tuhan yang ada di surga, pengikutnya menyembah siapa? Sama. Nah, siapa yang kamu ikuti menyembah Yesus? Yesus dan semua murid. Di mana Yesus menyembah Yesus? Di mana? Yesus menyembah Bapa. Yesus menyembah Bapa. Kamu menyembah Yesus. Bahkan masih mau datang besok. Udah. Saya Dah, menyembah dah. Yesus Cuma nggak sebagai perlu. Tuhannya Allah SWT. Lu nggak berlumba bro, turunin aja Bu Esti, percuma, habisin waktu lo nggak berilmu Saya dia. menyembah Yesus sebagai Tuhannya Allah SWT. Turunin aja nggak, percuma deh. Selamat tinggal deh Edo. Kamu Justru belajar Yesus lagi deh. menyembah Paulus. Wah kan kena. Ya. Daripada begini buang waktu lo. Tadi itu kan saya mengatakan ya, saya katakan bahwa Musa itu juga jalan kebenaran. Oh bukan. Akhirnya dia mengakui ya jalan, tapi di perjanjian lama. Kan koplaker kalau begitu namanya.
Selamat malam si Tanggang Christine. Iya, selamat malam. Agama apa Bunda? Agama saya Kristen. Terima Kali kasih. Siregar. Oke. Makasih Bang. Masya Allah. Dari kapan si Tanggang? Dari Brojol, Om. Dari Brojol. Gimana rasanya itu nyembah sesama manusia? Kores, jangan langsung lah. Oke. Nggak apa-apa. Apa-apa, Sepertinya kamu curhat-curhat aja. langsung kayak punya dendam gitu ya. Bahasanya kayak langsung Enggak, kalau ada dendam ya utang lu bayar. Ya itu dendam. Bayar utang lu. Ini kan enggak cuma nanya perasaan. Kores. Gini Syukur deh, gini puji aja deh. Tuhan. Ini disloin ya. Dek si Tanggang. Iya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Saya mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Oke, anaknya Bunda Maria itu Tuhan atau manusia? Anaknya Bunda Maria sudah dinubuatkan pada zaman Musa bahwa Saya orang nggak- Yahudi akan datang juru selamatnya. Enggak ditanya itu. Keturunan Daud. Kan enggak begitu pertanyaannya si Tanggang. Anaknya Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Dia menjelma jadi manusia. Oke, berarti dia bukan Tuhan. Dia mengosongkan keilahiannya. Oke, berarti Ya, berarti bukan Tuhan, manusia, udah kosong. anaknya Bunda Maria